dialog pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Masih ada Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, dan Nelson Simanjuntak, anggota dari kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua. Bang Nelson, pihak keluarga sudah tahu bahwa almarhum Yosua memiliki rekening yang cukup banyak jumlahnya, ini sudah tahu? Ya, terima kasih. Halo Bang Nelson, mendengar Halo. suara saya? Suaranya agak hilang. Silakan diulangi. Kedengaran. Ya, Halo, sudah? Ya. sudah. Oke, terima kasih. Kemarin malam baru pulang kita dari Jambi, ketemu Bapak Ibu Saudara lainnya. Salam mereka, salam hangat. Dari sana juga kita memperoleh informasi-informasi dan dugaan angka-angka itu memang ada di handphone Bapak beliau itu yang berbeda-berbeda. Gak apa-apa. Yang penting ketika kita sampaikan angka 200 juta, ya beliau juga kaget. Nah, yang diterima dari pihak mana, kita anggap sebagai bahan referensi sajalah. Berarti cukup banyak aliran-aliran rekening itu yang datang masuk ke, kita sebutlah yang pemegang handphone itu, kita menjadi tersangka sekarang. Namun dari sana kita punya dugaan. Luar biasanya kejahatan ini. Orang meninggal dunia dan mengambil rekening. Demikian. Ya, dari pihak keluarga selama ini juga mungkin sempat cerita ke tim kuasa hukum, termasuk Bang Nelson begitu. Selama ini almarhum Joshua memang rutin mengirimkan sejumlah dana begitu untuk membantu keluarga, atau ada juga benar begitu ada dana-dana dari pihak keluarga Ferdy Sambo, Ibu PC yang juga suka memberikan sejumlah dana. Benar begitu Bang Nelson? Tidak juga. Kita mengetahui seorang Brigadir Joshua, berapa sih gajinya? Orang tua yang serba pas-pasan. Mari kita lihat. Mereka juga masih tetap menginap di rumah milik pemerintah daerah tempat ibundanya bekerja. Luar biasa kalau ada perasaan. Yang penting dari keluarga, kehidupan tidak ada berubah, tetap sebagaimana biasa. Namun pada waktunya mengharapkan anak-anaknya bisa bekerja, bisa menghidupi diri sendiri, dan tentu bisa bahagia kelak di dalam kehidupan. Ini sebagai catatan, silahkan, sudah banyak sekali media apapun yang berkunjung ke sana dan tidak pernah kita mencoba menghalang-halangi atau apapun itu. Namun kami bisa melihat tidak ada yang berubah dari mereka. Demikian. Ya. Ada harapan dari pihak keluarga yang disampaikan kemarin waktu tim kuasa hukum berkunjung dan bertemu dengan keluarga berkaitan dengan adanya rekening-rekening milik almarhum Joshua yang belum kembali dan ada sejumlah dana di sana. Karena menurut hemat saya ini kan sebetulnya hak dari almarhum Joshua dan keluarganya sekarang. Apa harapan dari kuasa hukum berkaitan dengan kemungkinan akan melaporkan kasus pencurian rekening ini, Bang Nelson? Ya, makasih. Baik, ini dia yang kita hadir juga sekaligus cross-check. Apa lagi hal tambahan, kita tidak larut dengan uang itu karena mereka juga berusaha bagaimana dari awal handphone itu biar ada titik terang. Dari hal-hal chat, telepon, baik dari sang kekasih bunda, senantiasa handphone itu baik-baik saja dikabarkannya. Dan begitu handphone itu hilang, beliau hanya menyerahkan, khususnya orang tua laki-laki, Pak Samuel Duta Barat, sampai menginformasikan dan ke Jakarta ketemu dengan para pihak, Pak Mahfud, supaya teranglah, kan sebut seragam-seragamnya. Sebagian sudah kembali, valuable things. Masa saya sebut hartanya ya. Harta mula punya beliau. Nah, dari sana apa yang diharapkan selama ini kami senantiasa mengatakan ada 3 poin itu sudah dipenuhi, dikabulkan permintaan daripada klien. Namun belakangan semua isi dunia tahu
seorang ibu yang dikatakan ibu yang baik itu Papa Charlie, yang mengatakan anak baik, memberi hadiah kepada adiknya, dan sampai hari itu keterima ulang tahun juga direstui. Beberapa tayangan itu ini Brigadir J yang disebut mensetrika baju anaknya dibanggakan. Dan ketika peristiwa musibah the big crime ini terjadi, di mana kekecewaan orang itu untuk ini? Inilah yang senantiasa kami terima, kami hold, dan kemungkinan minggu depan akan kita buatkan laporan-laporan siapa saja itu yang menyebar hoax, yang tidak mau berhenti, dan sempat kita ultimatum 24 jam kalau tidak minta maaf atas tuduhan-tuduhan yang cukup banyak selama ini berseliweran. Tiada kata lain, kami tidak diam, keluarga tidak diam. Pihak-pihak yang intervensi, the big mountain apapun ini, kita akan coba menelusurinya di episode kedua. Oh, oke, baik, terbayang Bang Nelson, terima kasih. Mas Sugeng, Bang Arsul Sani, Bang Nelson juga, sekarang beredar semacam skema atau bagan Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Tentu ini masih dugaan, kita nggak tahu siapa yang membuat dan apakah ini benar bagannya begitu. Mas Sugeng, ada satu kejahatan rekening almarhum Joshua mungkin akan dimasukkan sebagai sebuah laporan ke kepolisian, walaupun pasti ini sudah menjadi catatan dari tim sus begitu, dan hubungannya dengan yang menjadi concern IPW sejak awal ini harus dibenahi dari titik ini. Ada tanggapan IPW mengenai beredar atau viralnya bagan ini? Apakah ini yang selama ini sebetulnya IPW coba sampaikan kepada publik? Ada sistematis kelompok tertentu di kepolisian ini yang sebetulnya IPW ingin sampaikan, dan akhirnya ada jawabannya, entah siapa yang membuat kemudian ada skema ini? Mas Sugeng? IPW seperti saya sampaikan, yang menyampaikan satu informasi kepada publik tentang dugaan adanya perlindungan praktek perjudian ya oleh oknum polisi. Nah, dalam kaitan ini IPW menyatakan ada dugaan Sambo terlibat di dalamnya. Itu dugaan juga ya. Waktu itu belum beredar informasi skema ya. Kemudian skema ini sekarang beredar luas. Saya tidak tahu skema beredar luas itu dari mana ya. Tetapi IPW melihat bahwa dalam bentuk data yang dikirimkan ada beberapa hal. Satu, skema ini mirip kalau saya mengadakan gelar perkara di kepolisian ya. Ini membuat skema-skema untuk memudahkan menjelaskan alur perkara yang rumit menjadi mudah dengan skema seperti ini. Jadi ini mirip seperti yang dibikin oleh polisi. Yang kedua, dalam skema yang dikirim beberapa data menyebut nama, khususnya soal orang-orang yang diduga sebagai bandar judi ya, dengan data yang menyebut nomor teleponnya. IPW selain mendapat itu, sebetulnya IPW mendapat data ada data komunikasi melalui telegram yang begitu banyak yang IPW dapatkan. Ada kecocokannya ya, tapi data tidak beredar di masyarakat. Ya. Sama, ada kecocokan dari data IPW dan data yang beredar saat ini? Ya ada ya kecocokannya. Jadi saya melihat bahwa data ini dibuat oleh pihak yang memiliki akses informasi dan juga kewenangan dan perangkat ya. Dan ini ketika berkaitan dengan sipil, saya menduga juga itu adalah pihak kepolisian. Jadi oleh karena itu, tetapi semuanya ini harus dicermati dengan baik, karena ada nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan kasus masalah matinya Brigadir Yosua, tidak boleh dikait-kaitkan dan dicampur adukan. Oleh karena itu data ini, saya tidak tahu ya, kalau misalnya ini sudah menjadi data publik, polisi perlu menyelidiki ya, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Oke, terbayang Mas Sugeng. Nah,
Bang Arsul, skema ini akan menjadi bagian perhatian juga nggak dari Komisi 3 yang dalam waktu dekat, koreksi saya hari Senin ya, ini akan untuk kasus pembunuhan Brigadir Joshua, DPR akan memanggil beberapa pihak yang selama ini embedded mengikuti dan memeriksa juga kasus ini dengan Kompolnas, Komnas HAM, juga LPSK. Itu hari Senin ya. Nah, apakah ini juga akan menjadi perhatian dari Komisi 3, Bang Arsul? Ya, Mas Bayu, kami memang kemarin rapat, karena memang setelah rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 RI, ya, kami kemarin menyusun jadwal, dan sudah disepakati bahwa persoalan atau kasus yang terkait dengan terbunuhnya Brigadir J ini menjadi prioritas kami di Komisi 3 untuk mendapatkan atensi. Oleh karena itu, dalam kesempatan kegiatan pertama, ya, nanti hari Senin kami Komisi 3 mengundang Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas, ya, agar jelas dulu, ya. Nah, hari Selasanya kemudian kami rapat paripurna karena ini masih siklus pembahasan RAPBN 2023. Hari Rabu, ya, yang sudah kami sepakati terjadwal adalah rapat kerja pengawasan Komisi 3 dengan Pak Kapolri. Ya. Tentu harapannya semua hal, ya, itu ada 9 fraksi dan ada 53 anggota, itu ya tentu menyampaikan ya pendapat, kemudian pertanyaan-pertanyaan, ya. Silahkan juga kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin juga kami sampaikan dalam rapat kerja pengawasan. Prinsipnya saya kira semangat kami yang ada di Komisi 3 sebagai lembaga negara yang secara konstitusional itu memang punya kewenangan di bidang pengawasan, ya, terhadap KL, ya, kementerian dan lembaga, tentunya terhadap Polri juga. Ya, kita ingin tanyakan apa yang berkembang di ruang publik ini, ya, di samping hal-hal yang juga kami peroleh baik dari internal kepolisian sendiri maupun dari lembaga yang lain, ya. Yang lebih utama lagi adalah bagaimana kemudian langkah Kapolri dalam mengartikulasikan perintah Presiden, ya, yang baik disampaikan secara langsung tentu oleh Presiden maupun oleh Pak Menko Polhukam, termasuk saya kira yang disampaikan Pak Menko Polhukam, ya, yang terakhir ini, ya, ya, misalnya ya itu tadi soal yang disebut Kaisar Sambu tadi, ya, itu nanti ya tentu kami tanyakan dan kita bisa sama-sama dengarkan lah sejauh mana Kapolri, ya, itu telah merespon semua yang berkembang ini dengan baik. Saya punya keyakinan bahwa Pak Kapolri dan jajaran pimpinan Polri itu, ya, juga berupaya tidak tertutup, apalagi menutupi itu berkali-kali disampaikan. Terakhir Pak Kapolri menyampaikan kepada saya ketika sidang tahunan 16 Agustus 3 hari yang lalu di MPR DPR. Ya. Itu komitmen Kapolri dan saya kira juga jajaran pimpinan Polri lainnya. Ya, karena lepas dari ini masih dugaan bahwa ini skema ini betul atau banyak betulnya atau banyak salahnya, tetapi ini beredar di tengah masyarakat. Bagi kami begitu masyarakat, oh berarti ada kelompok ini, seperti Bang Arsul tadi di awal di bagian pertama mengatakan mungkin ada kelompok yang menginginkan bahwa jadi semacam ada 2 kelompok lah begitu. Kelompok yang tidak suka dengan kelompok ini, ada kelompok ini di dalam organisasi Polri. Hal yang wajar terjadi di organisasi manapun, mau partai politik, perusahaan, dan lain-lain. Tetapi di Kepolisian Republik Indonesia kan mudah-mudahan tidak boleh terlalu jelas atau kentara seperti ini begitu. Pak Mahfud dalam channel YouTube mengatakan Kapolri sampai nggak tahu karena dihalang-halangi kelompok tertentu. Nah, hal semacam ini yang dalam rangka kasus ini menjadi momentum untuk membangkitkan lagi citra Kepolisian Republik Indonesia. Ini menjadi menurut saya cukup penting untuk kemudian dilihat benar atau tidaknya. Begitu, Mas Sugeng, menurut Anda? Ya, saya rasa kita harus mendukung, ya,
Pak Kapolri dan tim sus dalam yang pertama adalah mengungkap kasus ini. Kita harus apresiasi kerja tim sus yang cepat ya dan bisa mengungkap, bahkan ada tambahan pemeriksaan yang besar terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Semuanya bisa berjalan lancar. Ya. Tinggalkan kasus ini lebih cepat dan kita mendukung kalau ada perbaikan-perbaikan di dalam tubuh kepolisian. Oke, ya. Bang Nelson, sedikit dan singkat begitu bagian akhir, pihak kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua juga so far selama ini begitu sudah cukup puas dengan komitmen kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap kasus ini. Bang Nelson. Makasih. Untuk episode pertama kami anggap ini selesai. Kita akan buka kembali episode kedua berikutnya agar ini tuntas, terang, sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya sesuai arahan Bapak Presiden. Demikian. Ya, oke. Bang Arsul, kalau kita sekarang banyak berharap pada Kompolnas, Komnas HAM, kemudian civil society yang lain, ada IPW, Amnesty Internasional yang selalu menjadi para narasumber begitu. Boleh kita juga bergantung sekarang dan menggantungkan harapan kasus ini bisa tuntas, aliran dananya bisa jelas kalau ada, apakah tidak, kalau ada yang terlibat betul-betul mendapatkan sanksi kode etik dan lain-lain pada Komisi 3. Bisa Bang Arsul? Ya, saya kira begini, bahwa kami harus menjalankan fungsi pengawasan kami dengan maksimal itu harus dijalankan. Ya. Tetapi kan Komisi 3 itu sebagai lembaga pengawasan tidak bisa langsung melakukan tindakan penyelidikan atau penyidikan sendiri. Ya. Tentu akan mengawasi, ya, terus, dan mengawasi itu tidak dengan diam, tetapi terus kemudian melihat apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sedang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan, ya. Dan di sisi yang sama, ya, saya memahami lah, ya, bahwa banyak juga, ya, para perwira tinggi Polri, para anggota Polri yang ingin, ya, institusinya itu bisa mewujudkan apa yang oleh Pak Kapolri telah diprogramkan, ya. Ini polisi yang polisi itu, ya. Prediktif, responsif, ya, dan kemudian juga berkeadilan. Jadi itu hal-hal yang saya kira sebetulnya melangkah menuju ke sana. Yang harus dikelola, ya, saya kira Mas Bayu, adalah kecepatan waktu, ya, karena kan publik ini cenderung ingin, ya, termasuk Pak Nelson, dan ini wajar bukannya tidak wajar, ya, wajar bahwa agar hal-hal yang terungkap ini kemudian tidak tidak berlama-lama proses penyelesaiannya. Ya. Nah, ini yang kami akan dorong, ya, dan saya kira tidak hanya kami, bersama-sama dengan masyarakat sipil juga, termasuk IPW dan juga tim pengacara dari mendiang Brigadir Joshua lah, ya. Itu. Nah, ini harus kita bersama-sama, tapi tentu kami harus berada di depan karena kami yang memegang fungsi, ya, pengawasan, ya, berdasarkan konstitusi kita. Iya, baik. Demikian, mudah-mudahan ini semua menjadi harapan kita semua. Kejadian ini tentu tidak mengenakan, tetapi mudah-mudahan menjadi sebuah batu loncatan yang baik bagi institusi kepolisian dan hukum di negara kita. Terima kasih Bang Arsul Sani, terima kasih Mas Sugeng, terima kasih Bang Nelson. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat. Pak Sugeng, Pak Arsul. Dan saudara tetap bersama Sapa Indonesia Pagi, kami jeda, dan setelah itu jangan kemana-mana, kami akan segera hadirkan segmen sehat di tengah pandemi. Timothy Marbun akan memandunya untuk Anda.